Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erisa Bersandi dari kelas 5 nomor mahasiswa 52002111180 akan mempresentasikan tentang tantangan dan strategi perusahaan selama pandemi. Nah, yang pertama, saya menjelaskan tentang manajemen. Apa sih manajemen itu? Nah, manajemen adalah suatu proses di mana seseorang dapat mengatur segala sesuatu, baik yang dikerjakan oleh individu maupun kelompok. Manajemen sendiri berperan penting di sebuah perusahaan, apalagi di masa pandemi ini, banyak tantangan yang harus diselesaikan. Dengan itu, kita harus membuat strategi yang baik agar perusahaan kita tetap berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya kita akan memasuki tentang tantangan yang dialami perusahaan selama masa pandemi. Nah, yang pertama ada pendapatan menurun. Pendapatan menurun karena masyarakat enggan mengeluarkan uangnya untuk membeli barang yang dirasa kurang penting, atau masyarakat lebih memilih untuk memenuhi kebutuhan primernya daripada kebutuhan sekundernya. Yang kedua, pasokan bahan baku produksi terganggu. Perusahaan yang biasanya mengambil bahan baku produksi di luar kota, karena pandemi ini akan sulit untuk mendapatkan bahan baku tersebut, karena di masa pandemi ini banyak daerah yang melakukan lockdown mandiri, sehingga untuk jalannya operasional bahan baku akan lebih lama untuk didapatkan. Yang ketiga, produktivitas karyawan menurun. Di masa pandemi ini, banyak perusahaan menerapkan sistem work from home atau yang disebut WFA. Dengan WFA ini, karyawan bekerja dari rumah. Dengan bekerja dari rumah ini, mereka akan merasa lebih santai karena tidak ada yang mengawasinya. Nah, yang terakhir, ada kekurangan arus kas. Kekurangan arus kas adalah di mana di awal masa pandemi itu perusahaan berharap agar pandemi ini agar cepat berlalu dan mereka pun menggunakan uang kas mereka untuk melakukan produksi. Namun ternyata pandemi ini berlangsung sampai sekarang dan mereka pun kebingungan karena uang kas mereka pun sudah menipis karena sudah digunakan untuk produksi kemarin-kemarin dan untuk melakukan produksi yang sekarang mereka pun kebingungan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi yang dilakukan perusahaan selama pandemi COVID-19. Yang pertama, itu ada mengadakan promosi. Dengan mengadakan promosi ini, masyarakat akan tergiur dengan potongan harga atau dengan harga yang murah. Nah, maka mereka akan membeli produk-produk yang kita jual. Selain itu, berikan juga layanan pembelian online agar masyarakat yang ingin membeli tidak perlu untuk keluar rumah. Yang kedua, itu ada mencari supplier bahan baku di dalam kota. Dengan mencari supplier bahan baku dalam kota, setidaknya tidak memerlukan waktu yang lama untuk mendapatkan bahan baku tersebut, sehingga perusahaan bisa dapat melakukan produksi dengan cepat. Yang ketiga, menggunakan teknologi terkini. Karena selama WFH ini produktivitas karyawan menurun, kita dapat mengontrol pekerjaan mereka salah satunya dengan menggunakan bantuan software. Dengan bantuan software ini, kita dapat mengetahui sampai mana mereka mengerjakan pekerjaan mereka. Yang keempat, ada mengajukan peminjaman. Ketika kita mengalami kekurangan arus kas, kita dapat melakukan peminjaman. Peminjaman ini dapat dilakukan di koperasi ataupun UMKM milik daerah. Dengan melakukan peminjaman ini, nanti kita akan dibantu sehingga kita memiliki uang ataupun tabungan untuk melakukan produksi selanjutnya. Nah, dari tantangan dan strategi tersebut, kesimpulan yang dapat diambil adalah di masa pandemi ini memang tantangan yang muncul memang lebih berat dari biasanya. Kita sebagai perusahaan diminta untuk berpikir out of the box. Di masa pandemi ini juga kita dituntut untuk memanfaatkan sumber daya yang ada agar perusahaan kita dapat berjalan dengan baik dan tidak bangkrut. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.